Apa yang terjadi ketika sebuah negara dengan hukum agama yang paling ketat di dunia bertransformasi dengan kecepatan yang luar biasa? Bagaimana wajah dari praktik pengaceritan tertua di dunia beradaptasi di lingkungan yang secara resmi tidak memberinya ruang sama sekali? Sebuah dunia yang sama sekali bertolak belakang dengan hukum dan norma yang tampak di permukaan. Ini adalah cerita tentang paradoks, tentang teknologi yang menjadi perantara dosa, tentang wanita-wanita dari belahan dunia lain yang terperangkap dalam mimpi palsu, dan tentang pria-pria yang hidup dalam tekanan sosial yang kaku. Inilah eksplorasi kami tentang fenomena yang tidak terlihat, tetapi ada di mana-mana. Jadi, relaksasikan diri Anda dan biarkan kami membawa Anda masuk ke dalam bayangan di balik kemilau kota modern Arab Saudi. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negeri kaya minyak, dengan tradisi kesukuan yang kental serta penerapan hukum Islam syariah yang tegas. Namun di balik citra konservatif itu, kerajaan ini kini sedang berada di tengah arus perubahan besar. Di bawah payung Vision 2030 yang digagas putra mahkota Muhammad bin Salman, wajah kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah, hingga Dammam bertransformasi menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan kelas dunia. Gedung pencakar langit menjulang, pusat perbelanjaan mewah bermunculan, dan kehidupan urban pun semakin dinamis. Namun di balik gemerlap modernisasi itu, terselip realitas lain yang jarang disorot, yakni fenomena praktik pengaceritan. Ia bukanlah hal baru di tanah Arab, tetapi bentuk pola dan jaringannya berkembang seiring derasnya perubahan sosial yang melanda kerajaan ini. Dalam sistem hukum Arab Saudi, praktik pengaceritan merupakan hal yang sangat dilarang dan digolongkan sebagai dosa besar. Setiap bentuk hubungan di luar pernikahan dapat dikenai hukuman yang berat, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman fisik. Penegakan aturan ini dilakukan dengan ketat oleh aparat yang berwenang, termasuk lembaga khusus yang bertugas menjaga norma sosial dan agama. Namun, larangan yang keras ini melahirkan sebuah paradoks. Alih-alih benar-benar menghapus praktik tersebut, justru muncul pola baru di mana aktivitas ini bergerak ke ruang-ruang yang sangat tertutup dan tersembunyi. Tidak seperti di beberapa negara lain yang terjadi di ruang publik. Fenomena serupa di Arab Saudi biasanya berlangsung di lingkungan privat, jauh dari pengawasan dan sorotan masyarakat luas. Vision 2030 telah menghadirkan angin perubahan sosial yang begitu terasa di Arab Saudi. Peran perempuan kini semakin diberi ruang. Berbagai bentuk hiburan publik mulai berkembang, dan peran polisi agama dalam kehidupan sehari-hari berkurang secara signifikan. Namun, muncul satu pertanyaan besar, apakah keterbukaan sosial ini justru akan menekan atau malah memunculkan tantangan baru dalam fenomena pergaulan bebas? Di satu sisi, interaksi masyarakat yang lebih cair berpotensi mengurangi dorongan untuk mencari pemenuhan melalui jalur yang tidak sehat. Namun, di sisi lain, keterbukaan dan akses yang lebih mudah bisa membuat praktik-praktik yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih terorganisir dan kompleks. Banyak pelaku jasa praktik pengaceritan di Saudi, mayoritas pekerja migran, berasal dari negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah, seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Ethiopia, hingga Nigeria. Sebagian dari mereka awalnya datang dengan visa resmi sebagai pekerja rumah tangga, perawat, atau tenaga di sektor lain. Namun, tidak jarang mereka terjerat persoalan utang kepada sponsor, kafilah, sehingga akhirnya terpaksa masuk ke lingkaran pekerjaan yang tidak mereka harapkan. Meskipun praktik ini tidak umum dan tentu saja tidak diakui secara resmi, ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan konsep pernikahan sementara atau pernikahan bersyarat, misalnya tanpa kewajiban tinggal bersama. Dengan cara itu, hubungan yang sejatinya bersifat transaksional kemudian mendapatkan payung legalitas tertentu, meski sesungguhnya bertentangan dengan tujuan awal dari institusi pernikahan itu sendiri. Di samping itu, jutaan pekerja migran dari Asia, Afrika, hingga Timur Tengah datang ke Arab Saudi dengan satu tujuan utama, mencari nafkah dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Sebagian besar menjalani hari-hari mereka dengan sederhana, bekerja keras demi mengirimkan uang ke kampung halaman. Namun, di balik kehidupan rutin itu,
ada sebagian kecil yang menemukan jalur berbeda, membangun jejaring sosial dan gaya hidup yang jauh dari sorotan publik. Fenomena ini menghadirkan sebuah ruang sosial alternatif, di mana interaksi dan hiburan tetap berdenyut, meski berlangsung secara tersembunyi. Di ruang-ruang inilah sebagian pekerja migran hadir, baik sebagai penyelenggara acara, pengisi hiburan, maupun sekadar tamu yang ingin melepas penat. Meskipun bersifat rahasia, suasana yang tercipta seringkali syarat dengan nuansa glamor. Pakaian yang modis, alunan musik yang semarak, serta pergaulan lintas negara membuat sebagian migran merasakan seolah sedang hidup di dunia lain. Sebuah jeda singkat dari rutinitas kerja sehari-hari. Tidak jarang, mereka rela mengalokasikan sebagian besar penghasilannya demi menikmati pengalaman tersebut. Di balik kerja keras dan tekanan hidup, ada kebutuhan manusiawi untuk mencari kebahagiaan, identitas, serta rasa kebebasan. Meski ruang itu terbatas dan penuh keterbatasan, bagi sebagian pekerja migran, ia menjadi tempat untuk sejenak merasakan arti hidup yang lebih luas daripada sekadar bekerja. Dari sinilah muncul benturan antara tradisi agama yang ketat dengan keinginan untuk hidup lebih bebas. Adapun fenomena yang kerap disebut sebagai bentuk penyimpangan di kalangan pemuda Arab Saudi, antara lain. Pertama, pergaulan bebas. Sebagian pemuda terlibat dalam pesta tertutup, pertemuan rahasia, hingga gaya hidup hedonis yang bertolak belakang dengan ajaran syariat. Kedua, penyalahgunaan teknologi. Media sosial digunakan untuk mengakses konten hiburan barat, membentuk komunitas underground, bahkan mencari kebebasan identitas yang sulit ditunjukkan di ruang publik. Ketiga, eksperimen gaya hidup. Mulai dari cara berpakaian modern yang lebih terbuka, konsumsi minuman terlarang, hingga adopsi budaya luar yang tidak sejalan dengan norma Islam. Keempat, krisis identitas spiritual. Tekanan antara tuntutan agama dan dorongan modernitas membuat sebagian pemuda mengalami kebimbangan dalam memaknai nilai syariat. Dengan demikian, modernisasi Arab Saudi tidak harus berarti kembali pada era jahiliyah. Pilihannya tergantung bagaimana masyarakat dan pemimpinnya menyeimbangkan antara kemajuan dunia modern dengan nilai-nilai syariat yang menjadi fondasi negeri itu. Terima kasih sudah berkunjung di episode kali ini. Semoga ulasan ini bisa memberi wawasan dan menjadi bahan renungan bersama. Jangan lupa, setiap zaman punya tantangannya, tapi juga punya harapannya. Salam sehat dan semoga hari Anda menyenangkan.